Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosin Fiasari dengan NIM 12620522162 akan mempraktikkan micro teaching dalam pembelajaran IPS, DMI atau SD khususnya kelas 4 semester 2, yaitu pada bagian bab 5 topik A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Rosi. Nah, kali ini kita akan belajar lagi mengenai materi IPS ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Zulfa Fauzani hadir. Zainab hadir. Ya, hadir. Zainuddin hadir. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Lengkap semua? Iya, oke. Sebelum kalian belajar, kalian harus tahu kalian juga harus semangat untuk belajar karena orang yang sukses itu orang yang rajin belajar. Oke, katanya sepertinya mau jadi dokter Zulfa ya. Jadi harus semangat untuk belajar. Oke. Ya, sekarang siapa yang tahu materi hari ini apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Zulfa tidak tahu. Zainab? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Iya, ya sudah. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan. Silakan dibuka bukunya halaman 55 ya. Nah, di situ kalian bisa melihat pelajaran kita adalah mengenal daerah sekitar. Nah, kita belajar di bab 5 yang topik A ya, yaitu seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Nah, sekarang Bu Guru mau membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu apa ya? Yang pertama, kalian dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggal. Kemudian, dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggal. Kemudian, kalian juga dapat membandingkan kondisi daerah tempat tinggal kalian dahulu dan hari ini. Kemudian, kalian juga dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggal kalian. Kemudian, menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal. Nah, selanjutnya, Bu Guru ingin bertanya, bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Siapa yang tahu yang bisa menceritakan? Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke. Selanjutnya, siapa saja tokoh lokal yang berperan di daerah kalian? Tahu? Tidak. Kemudian selanjutnya, apa saja hal yang berbeda dari tempat kalian tinggal dahulu sampai sekarang? Apa? Dulu jalannya masih tanah. Iya, dulu jalan tanah, sekarang sudah banyak aspal. Sekarang semakin modern. Dan kemudian apakah dahulu daerah tempat tinggal kalian itu pernah menjadi tempat berkembangnya sebuah kerajaan? Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Kemudian kenapa kita harus menjaga peninggalan sejarah tempat tinggal? Kenapa? Supaya tetap lestari. Oke, kita masuk ke kegiatan inti ya. Nah, sekarang Bu Guru meminta kalian untuk membaca bahan bacaan yang ada di buku kalian ya. Nah, ini silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, yuk dibaca dulu. Nah, bukunya dibuka semuanya, dibaca bacaannya. Ya, yang itu. Ya, pinter ya. Ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang kalian sudah membaca bacaannya. Nah, Bu Guru di sini mempunyai video ya. Video yang harus kalian lihat supaya kalian lebih paham materi tentang topik A ini. Yuk. Bentar ya. Nah, jadi sejarah itu kisah-kisah masa lalu dari daerah tersebut, itu yang dinamakan dengan sejarah. Kemudian lanjut. Oke, sudah ya penontonnya. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari menonton video ini? Nah, sejarah adalah awal mula daerah kalian berasal. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan ulang mengenai sejarah ini ya, didengarkan semuanya. Nah, jika sebelum menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini, Indonesia itu juga berasal dari kehidupan masa lalu, yaitu kehidupan manusia purba. Periodisasi sejarah Indonesia berawal dari zaman praaksara hingga pasca reformasi. Nah, ini beberapa fondasi sejarah Indonesia, yaitu yang pertama ada Indonesia masa praaksara, kemudian Indonesia kerajaan Hindu Buddha
kemudian ada Indonesia pada kerajaan Islami, kemudian ada Indonesia zaman kolonialisme dan imperialisme. Nah, dalam imperialisme itu Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama ada periode pergerakan nasional, pergerakan revolusi Indonesia, demonstrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan reformasi. Nah, pada topik ini kalian akan mengenal daerah tempat tinggal kalian melalui sejarah dan tokoh-tokoh daerah serta mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di daerah di tempat tinggal kalian. Coba kalian cari tahu sejarah terbentuknya tempat tinggal kalian melalui internet ataupun melalui Google. Kalian bisa cari informasi tentang daerah kalian. Dibaca itu ya, bacaan Mas Ladri. Nah, itu yang percakapan coba Zulfa dibaca. Kemarin kakekku cerita tentang asal mula kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan, tapi ceritanya panjang, lebih seru dengarkan langsung dari kakekku. Wah, sama sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Nah, itu kakaknya Edo itu tahu tentang perkembangan sejarah daerah. Ya. Makanya Edo sama Adi itu ingin mendengarkan kakeknya bercerita tentang asal mula daerah mereka ya. Kemudian di buku kalian itu juga ada nama-nama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sebentar. Seperti kerajaan apa saja itu di situ? Nggak ada kayaknya di situ ya. Sebentar. Nah, sini Bu Guru mau menjelaskan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara itu ada 3 corak, yaitu ada Hindu, Buddha, dan juga kerajaan Islam. Apa saja? Hindu, Buddha, Islam. Nah, Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian kerajaan yang bercorak Hindu Buddha itu terdiri dari berbagai peninggalan yang ada, yaitu diketahui bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang India. Oleh karena itulah kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian ada kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat. Nah, waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu sudah mulai melemah. Jadinya kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-raja yang memeluk agama Islam. Setelah itulah bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, di situ ada daftar ya di buku. Nah, itu ada daftar kerajaan yang bercorak Hindu. Ada Kuta yang berdiri pada 400 Masehi, yang pusat kekuasaannya di Kalimantan Timur. Kemudian ada nama rajanya itu Udungga, ya, Asmawarman dan juga Mulawarman. Nah, peninggalan sejarahnya itu berupa prasasti atau setupa berupa tugu batu bertuliskan huruf Pallawa, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekarang Bu Guru mau menguji dengan kalian. Apa tadi 3 kerajaan yang bercorak di Indonesia? Ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pintar, ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kalau kerajaan Islam itu tadi dibawa oleh pedagang dari mana? Arab, ada Hujurat, terus ada dari Syria juga ya. Berarti sudah paham ya materinya. Kalau sejarah tadi apa sejarah? Asal mula dari cerita asal mula dari sebuah daerah. Pintar. Oke, sini Bu Guru mau membuat kalian ice breaking ya. Ice breakingnya kalau Bu Guru tepuk 1 kalian jangan tepuk. Kalau Bu Guru tepuk 2 kalian tepuk 1. Kalau Bu Guru tepuk 3 kalian tepuknya 2. Oke, tepuk 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Ya, oke, tepuk tangan semuanya. Pintar. Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan Zulfa pertanyaan ya. Kelihatannya kamu dari tadi masih bengong, belum mengerti ya. Sebutkan 3 kerajaan di Indonesia. Islam, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Pintar. Berarti sudah paham ya? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru punya soal. Ini dikerjakan ya. Itu yang itu di LKPD-nya sudah dibagikan tadi. Nah, itu dikerjakan. Itu kan ada kartu-kartu. Di situ ada gambar-gambar. Nah, coba kalian centang gambar mana saja yang terdapat di Indonesia. Itu ada gambar apa saja? Bertawali. Ada peninggalan sejarah dan juga ada tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Coba kalian contoh mana saja tanaman dan juga peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Oke? Untuk menguji pemahaman kalian. Nah, sekarang Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk
HP-nya ya. Bu Guru tunggu. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan, ayo dikumpulkan. Nah, pinter. Nah, ini hasilnya Bu Guru bagikan minggu depan ya. Biar Bu Guru koreksi dulu di rumah. Oke? Yuk kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang apa? Tentang sejarah di daerah. Iya, tentang sejarah di daerah, tentang daerah tempat Tinggal. tinggal. Terus apalagi tadi? Sejarah itu apa? Sejarah cerita tentang Tentang masa lalu dari sebuah daerah. Oke. Kemudian Indonesia tadi ada berapa corak kerajaan? 3 kerajaan. Hindu, Islam, dan Buddha. Iya. Kemudian Bu Guru juga mau ngasih kesimpulan lagi. Nah, setiap kerajaan itu mempunyai peninggalan sejarah. Tadi apa saja? Ada candi, yaitu bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang yang terkemuka. Kemudian ada arca. Arca itu adalah sebuah patung dari batu yang dibahat menyerupai seorang manusia ataupun binatang. Kemudian ada seni ukir, hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai hiasan pada dinding candi. Siapa yang di sini pernah ke candi? Saya. Kemana? Candi Penataran. Candi Penataran, yaitu kan di candi-candinya di sekitarnya ada kayak ukiran. Nah, itulah namanya seni ukir atau biasa disebut relief ya. Ada kitab, kemudian ada baca tulisan, kemudian ada masjid. Kalau Islam itu meninggalkan masjid. Masjid di Indonesia itu sangat banyak sekali, ada yang peninggalan dari kerajaan. Oke, di sini kita tadi sudah pelajari apa saja? Sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian kita belajar tentang manfaat dari belajar sejarah, yaitu untuk apa tadi? Untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut, dari cerita sejarah. Kemudian kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan tersebut itu tadi berupa apa? Ada candi, relief, tulisan, bangunan, karya seni, dan masih banyak lagi. Ada adat istiadat dan masih banyak lagi. Oke. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Oke. Nah, Ibu Guru punya tugas kepada kalian untuk mencari tahu awal mula daerah kalian terbentuk itu bagaimana, sejarah bagaimana. Kalian bisa mencari di internet, di Google, YouTube ya. Semuanya kalian harus mencari dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Bu Guru rasa cukup pelajaran pada malam hari ini. Maaf, pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat ya. Dan kalian bisa memahami materi dengan baik. Oke, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu Guru ingin mengingatkan kalian untuk membaca topik B ya, supaya kita besok kalian lebih tahu tentang materi topik B yang akan dipelajari di minggu depan ya. Oke, baik, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan mengidentifikasi dan menganalisis micro-teaching yang telah saya lakukan. Nah, di atas ini adalah kekuatan dan kelemahan pada praktik micro-teaching yang telah saya sampaikan. Di sini adalah teori psikologi dalam pendidikan yang saya bawa dalam micro-teaching yang saya lakukan. Selanjutnya adalah terapan umpan balik. Saya menerapkan umpan balik kepada siswa dan mendapatkan hasil seperti di atas. Nah, berdasarkan evaluasi yang telah saya lakukan dalam aspek-aspek tersebut bisa disimpulkan seperti di atas.